mengejar ridha Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan pelatihan. Hasilnya akan dilihat ketika Syawal. Makanya di tema ini semuanya berawal dari Syawal. Karena kalau kita mau baik, ya di Syawal itu kan kelihatan. Makanya ketika puasa kita berhasil selama bulan suci Ramadan, maka hasilnya diketahui di Syawal nanti. Jadi kalau kita lihat, Ramadan ini adalah betul-betul pusat pelatihan, pusat pendidikan, pusat training. Namanya latihan bisa salah, namanya latihan dia ditempa agak berat gitu kan. Karena sebulan penuh ini kan bagi orang-orang yang nggak biasa berat betul itu. Ditempa, diseriusin ya. Ya mirip orang yang nggak pernah fitness, harus fitness berat. Pastilah begitu habis ngangkat pertama kali pegel semua. Orang nggak pernah puasa, begitu puasa di pertama kelimpungan dia. Wah, udah kumyur nggak karu-karuan istilahnya. Cacingnya protes semua, dia nggak biasa puasa kemudian waduh kelebat nggak karu-karuan, pokoknya badannya nggak enak semua, pikirannya kacau, pokoknya intinya makan dan makan gitu kan. Wajar, sakau kalau bahasanya orang-orang di narkoba itu kan, dia kena sakau kan apa? Biasa makan nggak makan gitu kan. Biasa nggak sholat harus sholat misalnya, biasa nggak zikir harus zikir. Nah ini seperti itu. Tapi ini training, namanya training itu kemudian lama-lama kalau udah lihat teman-teman yang sudah di training di apapun namanya, lama-lama ahli. Lama-lama udah biasa, lama-lama misalnya teman-teman yang suka sepedaan, begitu nggak sepedaan, nggak enak. Yang biasa senam nggak enak. Yang biasa jogging nggak enak. Yang biasa fitness nggak enak. Sama, ketika orang udah biasa puasa, harusnya begitu nggak puasa nggak enak. Makanya kemudian Syawal tuh indikatornya Syawal. Kalau kita di bulan Syawal tuh langsung rindu puasa kembali, langsung ada bekasnya kembali, maka disitulah kemudian insya Allah awal yang indah di situ. Maka semuanya berawal dari Syawal. Kalau di Syawal itu bermasalah, maka nanti sepanjang setahun itu masalah. Maka hati-hati di bulan Syawal, itu bulan yang menentukan setelah bulan Ramadan. Memang Ramadan menentukan, yes, tetapi hasilnya dilihat di Syawal. Kalau Syawal kemudian merdekaan, karena begini, ada orang itu ketika bulan Syawal tuh asik, yes, merdeka, udah nggak puasa, itu masalah. Jadi dia seakan-akan puasa itu siksaan, masuk Syawal merdeka, senang bahagia, itu keliru. Harusnya begitu di bulan Ramadan, di fase awal mungkin agak susah, fase pertengahan agak senang, fase terakhir senang banget. Nah, fase Syawal itu kemudian rindu, kangen berat sama Ramadan. Ya Allah, kok udah berhenti puasanya, saya pengen puasa lagi ya Allah. Oke, saya akan Syawal segera ya Allah. Langsung Syawal. Makanya di teman-teman Jawa Timur dan beberapa tempat lain ya, itu yang sering ada namanya bodo kupat. Bodo kupat itu adalah upaya para ulama itu kan untuk membuat orang memaksakan dirinya segera puasa kembali setelah 1 bulan berpuasa, off sehari langsung puasa lagi biar nggak lupa, biar masih ada momennya dia langsung puasa Syawal. Makanya di hari ke-7 Syawal dia ada namanya bodo kupat yang menurut informasinya saya juga belum pernah ikut kebetulan, cuma diceritain gitu kan, bodonya itu lebarannya itu lebih heboh daripada lebaran yang hari tanggal 1 Syawal itu. Nah, ini artinya sebetulnya momentumnya juga bagus ini. Jadi untuk orang kemudian dipaksa untuk langsung puasa Syawal. Habis itu langsung dipaksa Senin Kamis, bagus sekali. Dipaksa Daud, keren sekali. Jadi Syawal ini menentukan. Kalau Anda Syawal kemudian nanti aja malah menikmati nggak makan terus itu. Nah, ini jadi masalahnya. Jadi harusnya Syawal itu masih ada bekas-bekasnya. Sebagaimana kita lihat, besok jangan kaget. Mungkin sekarang belum terasa ya. Nanti kalau udah beberapa hari kemudian kita udah biasa puasa, begitu kita nanti Syawal, hari pertama Syawal, nanti begitu kita makan sedikit langsung kenyang. Kenapa? Karena secara lambung sudah terbiasa, dikasih sedikit udah langsung kenyang. Lihat nanti ketika buka puasa, begitu kita makan dikit udah langsung kenyang. Kita langsung bisa kenyang karena barokahnya ada. Maka ketika kita tanggal 1 Syawal makan di pagi harinya, karena disunahkan makan dulu sebelum berangkat sholat Id, itu nanti baru makan dikit aja atau minum langsung kenyang. Kenapa? Karena masih terbawa efek dari puasa kemarin. Ingat, semuanya itu masih membawa efek. Mau namanya orang-orang yang mohon maaf ya ketangkap polisi diproses karena pelecehan seksual, ditanya kenapa kamu melakukan pelecehan seksual? Ya saya terinspirasi karena saya nonton film porno gitu kan. Jadi film yang hanya durasinya mungkin nggak sampai 1 jam, hanya baru menit,
itu saja menginspirasi, membuat orang kemudian termotivasi dan akhirnya melakukan. Apalagi ini filmnya, film Ramadan ini 30 hari kali 24 jam. 30 hari berturut-turut dilakukan drill. Harusnya punya efek dong. Ngomong baru nonton film porno aja hanya berapa menit aja punya efek kok. Masa puasa 30 hari nggak ada efek? Kan kalah. Nah, pasti ada efek. Harusnya begitu. Ada bekasnya. Ya, kalau istilahnya hadis min asari sujud ya. Ada dalam Quran itu min asari sujud ya. Ada tanda-tanda bekas sujud. Ya, bekas sujud bukan harus namanya hitam, bukan. Maksudnya bekas sujud artinya habis dia sholat dia tenang, orangnya nggak gusah-gusi, itu berarti tanda-tanda ada bekas sujudnya itu di situ salah satunya ya. Tidak hanya tanda fisik yang berupa kayak hitam-hitam yang nggak harus itu ya. Yang dimaksud di sini lebih kepada tanda-tanda yang sifatnya dia kalem, tenang, dia sabar, dia ikhlas, dia yakin kepada Allah. Itulah namanya min asari sujud, itu seperti itu harusnya. Nah, kembali ke tadi, jadi mari kita jadikan Syawal ini sebagai bulan yang untuk serius nantinya, bukan apa ya? Bukan bulan kemudian wah udah selesai, udah prek nih, udah prei ini, udah libur ini puasanya, enggak. Justru malah jangan lupa, memang enggak ada tarawih di masjid, tapi kita bisa tahajud di rumah, gitu kan. Itu kita harus dilakukan. Memang enggak ada tadarusan lagi habis tarawih di masjid, tapi di rumah bisa tadarusan gitu harusnya. Nah, insya Allah kalau kita mau mengawali kehidupan yang sesungguhnya, karena ini training kan, latihannya sekarang, prakteknya 11 bulan yang lain. Jadi puasa ini latihan menahan hawa nafsu, praktek menahan hawa nafsunya nanti dimulai tanggal 1 Syawal sampai dengan tanggal 30 Sya'ban. Nah, itu prakteknya di 11 bulan yang lain. Nah, maka marilah kita jadikan momentum Ramadan betul-betul untuk pelatihan, untuk menggembleng, untuk betul-betul kita begitu selesai, kita siap tempur di medan perang dari Syawal sampai dengan bulan Sya'ban. Dan semuanya pertempuran gagal atau berhasil itu dimulai dari Syawal. Maka jangan lupa Syawal nanti puasa Syawalnya dilakukan, tetap sholat malam, tetap tadarus Al-Quran, tetap silaturahmi, tetap melakukan sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lain. Insya Allah awal yang indah akan membuat awal yang membuat selanjutnya menjadi istimewa. Ingat, kesan pertama kalau istilahnya iklan itu kan, kesan pertama begitu menggoda, ini sama. Puasa pertama gitu kan, begitu menggoda, selanjutnya ya diteruskan saja gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.